Oke, ini ya. Jadi ini adalah materi untuk hari ini tentang kriptografi kunci publik. Oke, ya mungkin sebelumnya pendahuluan dulu ya. Jadi pada masa dahulu sampai akhir tahun 1970 itu hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Nah, jadi kunci simetri itu ciri-cirinya adalah pengirim dan penerima pesan itu memiliki kunci yang sama untuk melakukan enkripsi maupun dekripsinya gitu ya. Jadi ketika enkripsi, si pengirim itu menggunakan kunci K dan si penerima untuk melakukan dekripsi itu juga menggunakan kunci yang sama, yaitu K juga. Hanya saja mungkin prosesnya berbeda gitu ya. Kalau misalkan yang enkripsi, misalkan ditambah dengan kuncinya, berarti nanti dekripsinya itu dikurangi dengan kuncinya. Jadi berkebalikan, sehingga diupayakan bisa mendapatkan yang diinginkan. Berarti kalau misalkan pengirim, dia bisa mendapatkan ciphertext-nya ya, karena mengubah dari plaintext ke ciphertext. Kalau yang penerima berarti bisa mengubah dari ciphertext kembali ke plaintext-nya gitu. Nah, karena di sini kunci enkripsi dan dekripsinya sama, tentunya ya dua hal tersebut, ya dua hal yang sama itu haruslah menjadi yang rahasia gitu ya, menjadi yang private. Jadi kunci enkripsi dan dekripsi di sini sifatnya rahasia, hanya diketahui oleh si penerima dan pengirim ya, pengirim dan penerima tadi. Ini alurnya untuk yang kriptografi kunci simetri seperti ini ya. Jadi di bagian enkripsi dan dekripsi itu memiliki kunci yang sama, kunci privat. Nah, jadi satu masalah dalam kriptografi kunci simetri, bagaimana cara mengirim kunci rahasia tadi kepada si penerima pesan. Nah, karena si pengirim itu kan dia mengirimkan pesan, ya pesan yang sudah diubah ke menjadi ciphertext ke penerima gitu ya. Nah, tapi kan si penerima ini belum mengirimkan ini, belum mengetahui kunci privatnya gitu. Nah, jadi caranya itu ya bisa melalui saluran yang lain ya. Jadi saluran yang lain yang tentunya lebih apa ya, lebih aman gitu ya, lebih aman. Jadi kalau misalkan ciphertext tadi kan bisa dikirimkan di media atau jalur yang tidak aman itu. Artinya bisa dilihat oleh siapapun. Terserah ya, kalau ciphertext ini bebas, bisa dilihat oleh semua orang, semua pihak itu tidak masalah gitu ya, karena ini ciphertext. Nah, tapi kalau untuk kunci private gimana? Nah, dia harus dikirimkan melalui saluran publik yang ini, sebentar, harus yang lebih aman lagi gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan mengirim kunci privat pada saluran yang publik, yang sama dengan kita mengirim apa tadi pesan ciphertext-nya itu kan jadi tidak aman. Nah, jadi kunci private itu harus dikirim menjadi melalui saluran kedua yang benar-benar aman, lebih aman. Nah, tentunya kalau ada saluran yang lebih aman, itu akan ada kekurangannya ya, yaitu lebih lambat, ya bisa jadi prosesnya lebih lambat, dan tentunya butuh biaya yang lebih mahal gitu. Nah, ide dari kriptografi kunci publik itu muncul pada tahun 1976. Nah, jadi idenya seperti ini. Jadi si pengirim dan penerima itu mempunyai sepasang kunci ya. Jadi masing-masing pengirim dan penerima itu memiliki sepasang kunci karena mereka kan yang saling berkomunikasi ya. Jadi sepasang kunci itu apa? Jadi ada kunci publik dan kunci private. Ini dimiliki oleh masing-masing orang ini gitu ya, pengirim dan penerima. Nah, gunanya dua hal ini apa? Jadi kunci publik itu digunakan untuk menenkripsi pesan. Nah, jadi itu dipakai ketika kita ingin mengirimkan pesan atau mengubah pesan ke ciphertext terus mau kita kirimkan gitu ya. Nah, itu kita menggunakan kunci publik. Nah, tapi ketika kita mau melakukan dekripsi, itu menggunakan kunci private masing-masing gitu. Jadi kalau si ini, nah ini bisa kita lihat dari diagram ini ya. Jadi ada plain text P,
Terus ini si pengirim dia memiliki kunci publik K1 ya, dia mengetahui kunci publik K1. Dia melakukan enkripsi, lalu mengubahnya menjadi ciphertext. Kemudian mengirimkannya melalui saluran komunikasi ya, lalu disampai di penerima. Oleh si penerima itu dia melakukan dekripsi dengan kunci private K2 ya. Jadi ini kunci yang berbeda K2, dan ini didekripsi sehingga dia bisa mendapatkan plain text semula gitu. Jadi untuk proses enkripsi menggunakan kunci public, tapi untuk dekripsi menggunakan kunci private. Nah, kenapa yang public-nya itu yang enkripsi dan kenapa yang private-nya itu yang dekripsi? Nanti kita akan cari tahu. Ini misalkan ya, misalkan si pengirim pesannya adalah Alice, kemudian si penerima pesannya adalah Bob. Jadi kalau Alice dia mengenkripsi pesan, ya dia mau mengirim pesan kepada si Bob, nah Alice itu harus mengenkripsi pesannya itu dengan kunci publik yang dimiliki Bob. Nah, karena kunci publik ini kan bisa diketahui semua orang ya, karena sifatnya publik. Jadi ini ada kunci yang spesifik gitu ya, spesifik tapi dia publik gitu. Jadi kalau mau mengirim pesan ke Bob itu lewat kunci ini gitu, dan semua orang bisa tahu itu karena dia sifatnya publik. Jadi Alice mengirim pesan itu dengan dienkripsi dulu menggunakan kunci publiknya si Bob, terus dikirimkan ya, dikirimkan kepada Bob. Nah ini kalau misalkan si Bob-nya nanti menerima pesan yang sudah dienkripsi tadi, maka yang bisa mendekripsi itu adalah Bob itu sendiri. Karena Bob ini dia memiliki kunci private untuk dekripsi, dan ini hanya diketahui oleh Bob saja. Nah inilah kenapa yang kunci private itu adalah di dekripsinya gitu ya, bukan di enkripsi. Jadi kalau di enkripsi ini bebas, ini bisa diketahui semua orang. Jadi semua orang itu bisa mengirimkan pesan ya kepada si Bob, diubah dulu ke ciphertext itu, dikirimkan melalui saluran komunikasi, semua orang bisa melihat itu, tapi yang bisa mendekripsi itu cuma si Bob saja, karena dia hanya yang memiliki kunci privat ini sendiri gitu. Nah sebaliknya juga kalau misalkan Bob ini ingin membalas pesannya gitu, jadi dia ingin mengirim pesan kepada Alice, maka si Bob ini akan mengenkripsi pesannya dengan kunci publiknya si Alice. Jadi Alice ini juga memiliki kunci publik dan kunci private gitu. Nah kunci publiknya itu diketahui banyak orang, kunci private-nya yang tahu cuma Alice sendiri. Nah jadi si Bob ini dia mengenkripsi pesan dengan kunci publiknya Alice, terus dikirimkan ciphertext-nya. Nah lalu Alice mendekripsi pesan itu dari Bob ya dengan kunci private-nya Alice. Nah jadi dengan mekanisme ini tidak ada kebutuhan mengirim kunci rahasia seperti halnya pada sistem kriptografi kunci simetri. Jadi kalau di kriptografi kunci simetri yang sebelumnya itu kan karena kuncinya itu kan enkripsi dan dekripsi itu sama gitu ya, dan itu sama-sama rahasia. Jadi sama-sama rahasia, dan kita harus memberitahu kepada si ini penerima pesan bahwa kunci yang saya pakai itu untuk menenkripsi dan nanti kamu akan mendekripsinya itu dengan kunci yang ini gitu. Nah, itu harus dikirimkan dengan melalui saluran yang lebih aman gitu ya kalau di kunci simetri seperti itu. Tapi kalau di kunci publik itu kunci private-nya yang menjadi rahasia itu yang milik orang masing-masing itu tidak dikirimkan. Tidak dikirimkan, dan tidak dikirimkan itu nggak masalah. Dia nanti akan tetap bisa mendekripsikannya pesan yang didapatkan gitu ya. Karena si pengirim itu dia mengenkripsinya menggunakan kunci publiknya si penerima tadi gitu ya. Nah, jadi kunci publik sama kunci private ini memang ada kaitannya gitu. Jadi kalau misalkan kunci publiknya ini, maka nanti akan menggunakan kunci private ini. Yang ini publik, yang ini rahasia gitu ya. Yang publik ini untuk mengenkripsi pesan,
bisa diketahui oleh semua orang gitu ya. Tapi kalau yang ini kunci private ini rahasia, hanya orang yang ingin mendekripsikannya saja. Tentunya yang masing-masing memiliki itu yang bisa mengetahuinya. Nah, oke, gitu ya. Itu untuk mekanisme kriptografi kunci non simetri ya, atau kita sebutnya kunci publik. Karena itu tadi ya, ada yang publik itu kuncinya, tidak semuanya private. Oke, jadi kunci kriptografi kunci publik itu juga disebut kriptografi kunci non simetri. Karena kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsinya. Istilah publik muncul karena kunci enkripsinya itu diumumkan ya kepada publik, jadi tidak rahasia. Dan ini misalkan bisa disimpan di dalam repositori yang dapat diakses oleh publik. Jadi nanti ada daftar kunci publik milik semua orang yang berkomunikasi di sana gitu. Jadi ada nama orang A, B, C, D, E. Nah, terus ada daftar kunci publiknya ya. Jadi kalau ingin mengirim pesan ke A, nanti lewat atau menggunakan kunci publik ini. Nah, nanti si A itu sendiri dan B dan yang lainnya masing-masing itu memiliki kunci private sendiri yang tidak harus dikirimkan ke orang yang ingin mengirim ke dia gitu kan. Nah, jadi ada yang private dan ada yang public ini. Ya. Oke. Nah, ini ada suatu makalah tentang kriptografi kunci publik ditulis oleh Diffie. Ini nanti ada kaitannya dengan algoritma Diffie-Hellman. Ada dua orang, Diffie dan Hellman di sini pada tahun 1976. Keduanya ilmuwan di Stanford University, ya, penemu kriptografi kunci publik. Ya, ini ada artikelnya New Direction in Cryptography. Ya, ini yang memperkenalkan tentang kriptografi kunci publik itu ya. Nah, idenya itu mirip seperti mekanisme ini nih, mengirim surat menggunakan kotak yang dapat dikunci dengan gembok gitu. Jadi dengan ini nanti kita bisa tahu apa sih hubungannya antara kriptografi kunci publik, hubungannya dengan kunci publik dengan kunci yang private tadi gitu. Nah, jadi misalkan di sini ada kotak surat, terus di sini ada gembok dan kunci ya. Gembok dan kunci ini dimiliki oleh semua orang yang berkomunikasi gitu ya. Nah, misalkan Alice dan Bob ini akan berkirim surat dengan sistem kriptografi kunci publik. Nah, ini analoginya. Jadi Alice ini dia mengirim kotak surat dengan gembok ya dalam keadaan terbuka. Gitu. Kunci gembok itu dipegang oleh Alice. Jadi dia mengirim kotak surat ini dengan gembok ini dalam keadaan terbuka gitu ya. Nah, terus ini analoginya gembok yang terbuka ini adalah kunci publik ya, kunci publik yang dimiliki Alice dan ini bisa dilihat oleh semua orang gitu. Dan kunci gembok itu adalah kunci private-nya si Alice. Nah, jadi yang dikirimkan ke publik itu ini gembok yang keadaan terbuka ini. Gitu. Nah, kotak surat ini ya ibaratnya ini media untuk pesannya gitu ya. Media atau ini nanti kalau kita isi surat terus kita kunci, nah dia akan menjadi ciphertext gitu. Oke, dan ini Bob memasukkan surat ke dalam kotak, lalu menekan gembok sehingga terkunci. Nah, dalam hal ini si Bob ini sudah mengenkripsi pesan ya, pesannya yang tadi itu adalah kotak suratnya tadi. Dia melakukan enkripsi dengan gemboknya si Alice. Dalam hal ini gemboknya Alice ini sebagai kunci publiknya si Alice. Nah, tentunya pesan atau surat yang ada di dalam kotak surat ini yang sudah dikunci dengan gemboknya si Alice itu kan kalau dikirimkan di saluran yang publik itu bisa dilihat oleh semua orang gitu ya. Ini ada kotak surat dan sudah terkunci gitu ya oleh gembok ini. Nah, tapi yang bisa membuka itu ya yang memegang kuncinya gitu ya, yang memegang kunci private-nya gitu. Nah, jadi nanti ketika dikirimkan ke Alice, nah itu baru si Alice-nya bisa membuka kotak suratnya ya, jadi bisa mengetahui pesan aslinya gitu. Nah, gitu juga nanti kalau misalkan Bob
ya ingin mengirim pesan ya kepada, ini tadi yang ngirim pesan si Alisnya ya. Sebentar. Di sini yang tadi itu sebenarnya yang mengirim pesan itu si ini, si Bobnya ya. Tapi Alisnya memberikan kunci publiknya dulu gitu ya. Kunci publiknya ini bisa bisa diketahui oleh banyak orang. Anggap saja kunci publiknya ini ada banyak gitu ya. Jadi gemboknya ini ada banyak, tapi kuncinya itu yang cocok dengan gembok yang banyak itu tuh punya si Ali saja gitu ya. Ali saja yang punya itu maksudnya. Oke, seperti itu. Dan gitu juga sebaliknya, kalau misalkan Alis yang ingin mengirim pesan gitu ya, berarti si Bobnya kan harus memberitahu kunci publiknya punya Bob itu sendiri kepada publik. Sehingga nanti si Alice-nya kalau ingin mengirim pesan kepada si Bob, ya dia akan memasukkan surat ke dalam kotak ini, terus menguncinya dengan gembok yang dimiliki oleh si Bob. Yang tentunya semua orang juga bisa mengunci itu ya. Dan nanti yang bisa membuka hanya si Bob itu sendiri. Gitu ya, itu analoginya. Nih ya. Oke, ini juga sama analoginya. Nah, ini ada analogi lain. Jadi ini seperti kotak surat di depan rumah atau PO Box di kantor pos. Nah, ini ya, jadi ini PO Box. Jadi alamat kotak surat itu adalah kunci publiknya. Jadi ini kan ada alamat kotak suratnya nih. Jadi kalau mau masukkan surat dan mengirimnya ke seseorang itu kan atau ke suatu pihak lah gitu ya. Itu memasukkannya berdasarkan kode ini ya yang ada di PO Box ini. Tapi nanti yang bisa membuka ini ya yang memiliki kunci private-nya tentunya ya. Oke ya. Ya ini analogi lainnya seperti ini. Oke, jadi kunci publik itu yang tadi itu kan dapat dikirimkan melalui saluran yang tidak perlu aman ya. Jadi bisa diketahui oleh banyak orang. Dan saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Ya, jadi bisa sekalian ya sama ngirim ciphertext-nya. Pihak lawan atau analis dapat menyadap ciphertext dan kunci publik, tapi tidak dapat mendekripsi ciphertext-nya karena tidak mengetahui kunci private-nya. Nah, ini skemanya seperti ini ya. Jadi di sini enkripsinya si Alice ya. Dia untuk melakukan enkripsi harus mengetahui kunci publik. Nah, nih. Sumber kunci publiknya itu dia dari Bob, dan Bob ini mengirimkan ke publik ya. Jadi semua orang bisa lihat. Ini penyadapnya bisa melihat juga nih kunci publik E-nya ini. Oke, dan ini ada plain text dienkripsi dengan E tadi. Hasilnya ciphertext C. Nah, ciphertext C ini dikirimkan melalui saluran yang publik tadi juga yang sama. Sampai di sini si Bob yang menerima dan dia bisa mendekripsinya ya. Mendekripsinya ke sini. Dan akhirnya bisa ini ya, bisa diketahui pesan aslinya gitu. Nah, ini ada dua keuntungan kriptografi kunci publik. Jadi tidak diperlukan pengiriman kunci private ya. Jadi kunci private itu dipegang oleh masing-masing orang saja. Beritahu ke publik ya. Dan jumlah kunci itu bisa ditekan. Artinya di sini ditekan itu maksudnya bisa diminimalkan jumlahnya. Jadi setiap orang di sini hanya perlu memiliki sepasang kunci saja. Kunci private dan kunci publik. Kunci publiknya itu supaya orang lain bisa mengirim ke dia, dan kunci private itu supaya dia bisa mendekripsi ciphertext yang dikirimkan dari orang lain tadi gitu ya. Nah, jadi setiap orang hanya perlu dua ini. Nah, kenapa kok hanya dua? Lalu kalau yang simetri bagaimana? Nah, kalau yang simetri itu setiap pasang orang itu memiliki kunci yang berbeda-beda kan. Jadi meskipun kunci enkripsi dan dekripsinya sama gitu ya.
kelihatannya sih memang kalau antar dua orang ya cuma perlu satu aja gitu ya. Tapi ini kalau misalkan orangnya ada banyak, misalkan ada A, B, C, D, E, ada 5 orang. Berarti kalau A sama B, dia membutuhkan satu kunci yang rahasia, dan rahasianya hanya diketahui oleh mereka berdua saja ya, A dan B. Nah, terus kalau misalkan B dan C, itu juga punya kunci rahasia sendiri ya, yang mereka pakai untuk enkripsi dekripsi. Nah, jadi B dan C itu juga memiliki kunci yang rahasia, tidak diketahui oleh orang lain juga. Terus C dan D gitu ya, itu juga punya sendiri. Jadi ada AB, apa lagi gitu ya, AB, AC, AD, AE ya, terus ada BC, BD, BE, CD, CE, DE. Nah, itu ada 10 gitu ya. Jadi di dalam komunitas itu ada 10. Oke. Tapi sebenarnya itu masih kelihatan sama juga ya. Tapi kalau jumlahnya lebih besar lagi baru kelihatan sih. Kalau di situ tadi kan 10 ya. Tapi kalau misalkan 5 orang tadi, kunci private, kunci public dikali 2, 10 juga ya. Ya itu mungkin batasnya 5, sehingga dia sama sih. Jumlah kuncinya masih sama. Tapi kalau misalkan orangnya ada berapa misalkan ya? Ada 100 saja ya, 100 orang gitu ya. Berarti kalau eh, kunci yang simetri, dia perlu ada berapa kunci di sana? Coba misalkan 100, berarti 100 kombinasi 102 ya. Kan diambil diambil 2 ya. Berarti ada berapa itu? Kombinasi 102 itu berapa sih? 100 kali 99, 2 kali 1. 50 kali 99, itu bisa sampai berapa itu? 4 ribuan ya berarti ya. 4 ribuan kunci itu ya. Tapi kalau misalkan kunci yang ini, kriptografi yang kunci publik, setiap orang kan perlu 2 saja ya. Kunci private dan kunci publik. 100 kali 2, 200. Jadi jauh lebih sedikit ya, ketika jumlah orangnya lebih banyak gitu. Jumlah kunci yang diperlukan ya di sana lebih sedikit. Dan setiap orang juga nggak perlu mengingat banyak kunci gitu ya. Nah, kalau yang kunci simetri tadi kan setiap orang itu harus mengingat gitu ya. Jadi kalau saya mau mengirim mau mengirim pesan ke A menggunakan kunci ini. Kalau saya mau mengirimkan pesan ke B menggunakan kunci yang ini. Nah, itu kan akan banyak yang disimpan gitu ya, informasi terkait kunci tadi. Tapi kalau misalkan kunci ini, kriptografi kunci publik ini, yang perlu diingat itu sebenarnya yang private saja. Kalau yang publik ini kan ya bisa dilihat oleh siapapun ya, jadi nggak perlu ya mungkin bisa disimpan, tapi kan nggak perlu terlalu harus dijaga gitu keamanannya gitu ya. Jadi bisa lebih ini ya, lebih efisien lah gitu ya dari jumlah kuncinya. Oke. Nah itu ya. Kriptografi kunci publik ini didasarkan pada fakta komputasi untuk enkripsi dekripsi pesan itu mudah dilakukan gitu ya. Jadi dasarnya ini, kemudian komputasi hampir tidak mungkin menurunkan kunci private. Oke. Jadi idenya kenapa bisa bisa ada gitu ya. Maksudnya algoritma seperti apa sehingga bisa menggunakan sistem yang seperti ini gitu. Nah, ini tadi. Jadi sulit untuk mendapatkan kunci private ketika diketahui kunci publiknya. Ini adalah hal yang paling penting untuk bisa eh, apa atau untuk mendasari kunci kriptografi kunci publik ini. Karena kalau misalkan mudah untuk mendapatkan kunci private ketika kita tahu kunci publiknya, nah ini akan berbahaya gitu ya. Karena kunci publik ini kan diketahui oleh banyak orang. Ini kunci publiknya A. Nah, karena ada kaitan sih namanya, ada kaitan antara kunci private dan kunci publik, tapi sangat penting kita bisa membuat bagaimana kunci private ini tidak bisa diketahui meskipun kita tahu kunci publiknya. Nah, itu ide dasarnya seperti itu.
Nah, algoritma seperti apa yang bisa seperti itu gitu ya? Kunci publiknya bisa diketahui, tapi susah untuk mendapatkan kunci private-nya gitu. Jadi yang pertama itu muncul karena permasalahan aritmatika ini ya, integer klasik. Jadi yang pertama itu tentang pemfaktoran ya. Jadi misalkan kita punya bilangan bulat n, ini bisa difaktorkan menjadi faktor-faktor prima ya sebagai berikut. Misalkan n itu 10. Nah, 10 ini kan bisa difaktorkan menjadi faktor-faktor primanya itu sebagai berikut. 2 kali 5, 60 ini 2 kali 2 kali 3 kali 5. Terus ini bilangan yang besar nih 252.601 itu dijabarkan jadi ini 41 kali 61 kali 101. Nah, terus kalau misalkan bilangannya lebih besar lagi, 2 pangkat 13 dikurang 1. Nah, ini ternyata bisa difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima seperti ini. Ini semuanya prima ya. 3391, 23279, dan seterusnya ini prima. Sampai bilangan yang besar ini dia bilangan prima ini. Nah, maka semakin besar n ini, maka semakin sulit untuk memfaktorkannya gitu ya. Ya kan ya? Karena ya semakin, kalau misalkan bilangannya kecil bisa kita mudah memfaktorkannya. Tapi kalau bilangannya besar, kita harus jamin dulu ini prima atau bukan gitu ya. Jadi prima atau bukan, dan nanti dijabarkannya bisa dikali dengan bilangan berapa lagi gitu ya. Oke, nah ini yang mendasari prinsip untuk algoritma RSA ya. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Dan sulit memfaktorkan juga ini kalau kita lakukan secara ini ya, secara brute force gitu, itu akan butuh waktu yang sangat lama ya. Kalau misalnya kita coba list kemungkinannya gitu ya, itu nanti akan butuh waktu lama. Oke ya, jadi seperti itu. Dan ini eh, dia memang dia ini ya sulit untuk memfaktorkan, tapi kalau untuk mengalikannya itu mudah gitu ya, kan tinggal dikalikan aja. Yang sulit itu memfaktorkannya. Oke, dan permasalahan kedua ini yang masih mendasari ini ya beberapa algoritma kunci publik itu permasalahan tentang logaritma diskrit. Nah, jadi logaritma diskrit itu permasalahan seperti ini. Kita diminta untuk menemukan nilai X sedemikian sehingga A pangkat X itu ekivalen dengan B modulo N. Nah, ini mungkin kalau untuk yang bilangannya kecil-kecil juga masih mudah gitu ya, atau tidak terlalu sulit gitu. Contohnya nih, misalkan 3 pangkat X ekivalen dengan 15 modulo 17 gitu ya. Nah, maka ini kalau kita balik jadinya gimana nih? X itu ekivalen dengan 3 log 15 dalam mod 17 ya. Ini dalam modulo 17. Ini sama dengan 6 ya, X-nya. Oke, dan ini semakin besar A, B, dan N itu akan semakin sulit juga untuk memfaktorkannya. Butuh waktu lebih lama. Dan algoritma yang mendasari menggunakan prinsip ini itu ada algoritma El-Gamal, DSA. Oke, dan persoalan logaritma diskrit adalah kebalikan dari persoalan perpangkatan modular. Jadi kalau perpangkatan modular itu permasalahannya seperti ini. B ekivalen dengan A pangkat X modulo N. Nah, kalau seperti ini, X-nya itu lebih mudah. Sebentar. Perpangkatan modular B lebih mudah dihitung. Oh, kalau di sini yang dihitung B-nya ya. Sini. Ya, karena ini tinggal dipangkatkan terus dimodkan N gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang dicari itu X-nya, dan persamaannya seperti ini, misalkan A pangkat X ekivalen dengan B mod N, nah untuk mencari X-nya itu lebih sulit dibandingkan yang ini tadi. Oke ya. Nah, itu nanti di algoritma ini, El-Gamal. Nah, selanjutnya ini di pertemuan minggu depan tentang elliptic curve. Ya, ini juga mendasari kunci publik tadi juga ya. Jadi misalkan ini ada kurva eliptik. Di dalam kurva itu ada titik-titiknya. Dan nanti akan ada bagaimana mengoperasikan titik
dengan titik, nanti hasilnya jadi titik juga di dalam kurvanya. Jadi misalkan ada P dan Q itu dua buah titik di kurvanya, lalu carilah bilangan bulat N sedemikian sehingga P itu sama dengan N dikali Q. Nah, N dikali Q itu artinya Q dijumlahkan sebanyak N kali gitu ya. Jadi misalkan Q itu adalah suatu titik di kurva itu, terus dijumlahkan sebanyak N kali, nah itu hasilnya akan menjadi titik P ya. Karena seperti yang tadi saya katakan sifat dari kurva eliptik itu titik-titiknya itu nanti kalau dijumlahkan dengan operasi yang diberikan, itu nanti akan menjadi titik juga di dalam kurva eliptik ini. Dan ini algoritma yang menggunakan prinsip ini disebutnya elliptic curve cryptography. Nah, ini kurva eliptiknya. Nah, ini kurva eliptiknya ini sebenarnya satu kurva ya. Yang ini dengan yang melengkung ini itu satu kurva. Nah, tapi karena persamaannya itu unik ya, jadi dia gambarnya seperti ini. Jadi seperti seolah-olah ada dua kurva ya, padahal ini satu kurva. Oke. Dan kriptografi kunci simetri ini kalau dibandingkan dengan kriptografi kunci publik, kelebihannya apa? Kunci simetri, misalkan kita lihat kunci simetri dulu ya. Kunci yang simetri itu dia untuk proses enkripsi dan dekripsinya membutuhkan waktu yang singkat ya, lebih singkat dibandingkan yang non simetri. Karena ya biasanya itu dia tinggal melakukan apa, entah itu XOR atau mungkin ada operasi yang lain, tapi kan tinggal dibuat jadi lebih kompleks dengan skema tertentu ya, misalkan dengan jaringan Pestel yang kemarin, terus apakah ada pergeseran atau dilakukan shifting gitu ya. Tapi itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan yang non simetri tadi gitu ya. Dan ukuran kunci itu relatif lebih pendek ya kalau yang kunci simetri. Karena ini tadi juga ya, karena waktunya itu tidak apa, tidak perlu lama gitu ya. Ukuran kunci relatif lebih pendek. Ini sebenarnya yang umum ini ya, yang umum digunakan itu relatif lebih pendek. Nah, kalau untuk yang kriptografi kunci non simetri, ini nanti diharapkan bisa menggunakan bilangan yang besar atau kuncinya itu yang berukuran besar supaya dia lebih aman gitu ya. Makanya di sini relatif dia lebih pendek kalau yang kunci simetri. Kemudian autentikasi pengirim pesan itu langsung diketahui dari ciphertext yang diterima. Karena hanya kunci yang diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Nah, jadi ini tadi ya, kalau misalkan si A ingin mengirim ke B ataupun B mengirim ke A, itu mereka berkomunikasinya menggunakan kunci yang sama gitu ya untuk enkripsi dan dekripsinya. Tapi kalau misalkan A mau ke C kan itu yang berbeda lagi gitu ya. Nah, jadi si A ini kalau misalkan si B mengirim pesan ke A, ya ini apa? Autentikasinya bisa kelihatan gitu ya. Ya ketika bisa didekripsi dengan kunci yang diketahui mereka berdua itu, ya berarti ini jelas ini yang ngirim si B. Atau ya memang ini yang mengirim si B karena harapannya kan memang diketahui oleh mereka berdua saja. Tapi kalau yang kunci non simetri itu kan kunci publiknya kan itu bisa diketahui oleh banyak orang. Jadi itu akan lebih sulit untuk mengetahui ini berasal dari siapa gitu yang mengirim tadi gitu ya. Nah, ini jadi ada kelemahan. Oh, ini kalau ini kelemahan kunci simetri dulu. Jadi kunci simetri itu harus dikirimkan melalui saluran yang aman dan tidak sama dengan saluran untuk mengirimkan pesan. Ini yang simetri ya. Berarti yang kemarin-kemarin yang DES, AES dan yang sebelum-sebelumnya. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Oke ya. Nah, ini tadi. Jadi misalkan si A dengan B berkomunikasi menggunakan kunci yang mereka sepakati, ya mereka berdua itu yang harus menjaga kerahasiaannya. Tapi kalau yang kunci non simetri itu kan yang
rahasia kan kunci private. Jadi yang menjaga kerahasiaannya cukup dirinya sendiri, masing-masing aja. Ya, kunci publiknya kan bisa bebas diketahui oleh banyak orang. Oke, dan kunci simetri ini kunci harus sering diubah pada setiap sesi komunikasi ini ya. Jadi ini supaya supaya lebih aman sih ya. Jadi dia harus mengubah pada setiap sesi komunikasi. Ya, entah ini sesinya tuh setiap blok pesan ataupun mungkin ya setiap selesai mengirimkan terus nanti dilakukan perubahan pada kuncinya. Tuh. Dan ini kalau misalkan kelebihan dari kriptografi yang kunci publik, yang ada private dan public tadi, jadi hanya kunci private yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap individu yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirimkan kunci private ya, jadi dipegang oleh masing-masing saja untuk kunci private-nya. Nah, terus untuk pasangan kunci public dan private itu tidak perlu sering diubah, bahkan untuk periode waktu yang panjang. Ya karena kunci ini tadi kan kunci apa tadi? Kalau yang kunci simetri itu kan yang menjaga kerahasiaan itu kan ada dua pihak gitu ya. Jadi ya mungkin bisa menjaga kerahasiaannya, yang satu kan belum tentu. Jadi ada baiknya kalau yang kunci simetri itu ya secara berkala itu dilakukan update gitu ya, perubahan pada kunci yang disepakati. Tapi kalau untuk yang ini itu tidak perlu sering diubah ya. Karena di sini kan yang menjaga kerahasiaan masing-masing, ini kan privatnya kan masing-masing. Kalau yang publik ini bisa diketahui banyak orang ya, bebas. Dan ini dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Nah, ini jadi satu hal pentingnya. Jadi, algoritma kriptografi kunci publik, karena dia tuh jadi sangat aman, namun butuh waktu lebih lama ya untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Jadi dia lebih cenderung dipakai untuk mengamankan pengiriman kunci simetri yang tadi. Nah, jadi misalkan ada orang A dan B. Nah, tadi kan mereka mau berkomunikasi gitu ya, dan mereka misalkan si A ingin mengusulkan kunci simetri yang mereka pakai itu ini gitu. Nah, terus ciphertextnya kan bisa dikirimkan lewat saluran yang tidak aman ya, bebas. Nah, tapi bagaimana si A itu ngasih tahu ini kunci yang dia pakai itu kunci simetrinya yang ini. Nah, itu caranya dikirimkan melalui saluran yang lebih aman. Nah, saluran yang lebih aman itu sebentar, maksudnya bukan saluran yang lebih aman, tapi bagaimana mengamankan kunci simetri itu gitu ya. Nah, itu mengamankannya itu menggunakan kriptografi kunci publik ini. Gitu ya. Jadi dienkripsi menggunakan ya skema kunci publik ini, meskipun ini butuh apa ya, waktu lebih lama, tapi karena yang dikirimkan kan bukan teks yang pesan secara keseluruhan yang besar gitu kan. Tapi yang dia ingin amankan kan hanya kuncinya saja, kunci simetri tadi. Nah, jadi tentunya ya tidak selama waktunya tidak selama ketika dia mau mengenkripsi pesan aslinya gitu ya, karena kuncinya saja ini yang dienkripsi. Gitu ya. Jadi kunci simetrinya ini dienkripsi menggunakan algoritma kunci publik, lalu dikirimkan melalui saluran yang tidak aman tadi ya. Tidak apa-apa, salurannya tidak aman. Tapi kan ini kunci simetrinya sudah diamankan menggunakan kriptografi kunci publik. Dan sampai di sana bisa didekripsi. Kenapa? Ya karena menggunakan ini kriptografi kunci publik ya. Jadi si penerima tadi kan dia memiliki kunci private-nya, ya kunci private-nya. Jadi bisa sampai di sana. Gitu. Nah, jadi itu kombinasi gitu ya antara kriptografi kunci simetri dan kunci publik. Itu yang umum dilakukan seperti itu. Entah itu nanti menggunakan kriptografi kunci publiknya yang mana, terus menggunakan kunci simetrinya yang mana gitu ya, itu nanti bisa dikombinasikan. Misalkan untuk mengamankan pesannya menggunakan kriptografi kunci simetri yang
DES gitu ya, yang kemarin dipelajari, data encryption standard, atau yang AES yang kemarin. Nah, tapi kunci simetrinya itu nanti dikirimkan menggunakan kriptografi kunci publik ya, di enkripsinya gitu. Misalkan menggunakan RSA atau nanti kita pelajari tentang ini ya, El-Gamal juga gitu. Oke, jadi dikombinasikan. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Ini yang DSA tadi ya. Ini digital signature ini. Oke. Nah, ini kelemahannya ya. Mana tadi? Oke, nah ini kelemahannya. Jadi kriptografi kunci publik, enkripsi dan dekripsi pesannya umumnya lebih lambat ya daripada yang kunci simetri. Nah, oleh karenanya ini memang dipakai untuk enkripsi kunci saja sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan pesan secara keseluruhannya mau dienkripsi dengan kriptografi kunci publik ini akan lebih lama nantinya. Kenapa bisa lebih lama? Karena ini enkripsi dan dekripsinya kan menggunakan bilangan-bilangan yang besar tadi ya. Misalkan tadi tentang pemfaktoran ke bilangan prima gitu ya. Dan operasi perpangkatan yang besar ini kalau yang logaritma diskrit tadi. Kemudian ukuran ciphertextnya bisa lebih besar daripada plaintext. Bisa 2 kali lipat sampai 4 kali lipat ya dari ukuran plaintext semula. Dan ukuran kunci relatif lebih besar daripada yang kunci simetri saja. Oke, ini ya. Ya ini beberapa kelemahannya. Oh masih ada lagi. Lalu karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertextnya itu tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirimnya. Nah, jadi ini salah satu kelemahannya berarti dia nanti bisa tidak apa ya, tidak mengetahui ini pengirimnya ini siapa gitu. Tapi dia bisa ini sih, bisa apa? Bisa tetap melakukan dekripsinya. Nah, nanti di sana kan bisa aja dilibatkan tambahan berkaitan dengan autentikasi. Jadi bisa didekripsi, terus sesuatu yang didekripsi itu nanti bisa ini enggak masih bisa merepresentasikan pengirim yang sebenarnya atau tidak. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan dengan yang lain. Kemudian tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman, sama seperti blok Cipher gitu ya. Sebentar. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanan pada sulitnya ini. Oke, jadi maksudnya di sini tidak benar-benar aman ketika kita menggunakan bilangan-bilangan yang relatif lebih kecil gitu ya untuk itu tadi ya, untuk misalkan yang faktoran bilangan prima atau yang logaritma diskrit. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang lebih besar, yaitu ya relatif lebih aman lah gitu ya. Jadi tidak benar-benar 100% aman juga sebenarnya. Oke ya, seperti itu. Ini penerapan untuk kriptografi kunci publiknya ya, jadi ada algoritma ini ya, banyak hal ini. Ini untuk enkripsi dekripsi pesan, ini untuk digital signature, terus ini untuk pertukaran kunci di Wilhelm. Oke, ini masih pengantarnya jadi belum ke perhitungannya. Tapi nanti setelah ini akan kita pelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sepertinya belum ya, karena ini masih teori dulu. Nanti kita setelah ini coba masuk ke ini ya. Nah, ini kita sekarang masuk ke yang pertama, yaitu algoritma RSA. Oke, nah jadi ini RSA. Jadi ini salah satu algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT. Ini jadi RSA itu inisial dari 3 nama orang ya. Ronald Rives, terus Adi Shamir, dan Len Edelman pada tahun 1976. Jadi RSA itu inisial dari 3 nama ini. Dan keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar jadi faktor-faktor prima ya. Jadi dia mendasarinya dengan operasi pemfaktoran bilangan prima gitu ya.
Nah, ini tampilannya RSA tadi, inisial 3 orang. Dan properti atau hal-hal yang berkaitan dengan algoritma RSA itu ada sebagai berikut ya. Jadi ada banyak hal yang terlibat di sini. Nah, jadi yang dibutuhkan itu pertama di sini ada P dan Q yang merupakan bilangan prima. Jadi P dan Q ini bilangan prima. Tentunya nanti dalam aplikasi nyatanya menggunakan bilangan prima yang sangat besar juga. Dan P dan Q ini dia sifatnya rahasia ya. Jadi ya hanya diketahui oleh si perancangnya gitu ya, si perancang algoritmanya nanti. Oke, P dan Q rahasia, kemudian N yang sama dengan P dikali Q ini tidak rahasia. Jadi ini bisa diketahui oleh banyak orang bahwa N-nya itu sekian. Nah, ini berarti sama seperti yang tadi ya. Kalau misalkan kita mengetahui N, itu akan lebih sulit memfaktorkan menjadi P dikali Q. Tentunya ketika ukurannya sangat besar gitu ya. Tapi kalau misalkan N-nya bilangan yang kecil, misalkan 15 gitu ya, itu kita bisa mudah memfaktorkannya 3 kali 5. Tapi kalau N-nya itu bilangan yang digitnya bisa sampai puluhan gitu ya, itu akan sulit bisa memfaktorkan ke bilangan prima P dan Q. Oke, nah kemudian di sini ada ini ya, ada apa ini? Psi ya ini ya. Ini bukan psi, ini P ya. Pn ya. Pn ini adalah P-1 dikali Q-1 ya. Dan ini sifatnya rahasia juga di sini ya. Oke, ini P-nya dikurang 1 dikali Q-nya dikurang 1. Kemudian di sini ini kunci enkripsi. Nah, ini kita nanti bisa mendapatkan kunci E ini tentunya ada aturannya tertentu gitu ya. Dan ini sifatnya tidak rahasia. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau di kriptografi kunci publik itu ya kunci enkripsinya itu tidak rahasia ya, jadi publik. Nah, ini kunci enkripsinya. Kemudian ini syaratnya ada di sini. Jadi syarat untuk mendapatkan E itu ya, itu adalah bilangan yang kalau dengan si PN itu FPB-nya adalah 1 ya. Ini adalah FPB ya, pembagi bersama terbesar atau GCD. Jadi dia saling relatif prima. Relatif prima. Nah, jadi FPB antara E dan PN ini sama dengan 1. Nah, jadi memilih E ini tidak sembarangan ya, jadi ada ketentuannya ini. Nah, kemudian untuk kunci dekripsinya bagaimana? Nah, kunci dekripsinya ini sifatnya rahasia ya, karena ini kunci private, dimiliki oleh masing-masing orangnya nanti. Oke. Dan D ini didapatkannya dari mana? D itu ekuivalen dengan E inverse dalam modulo Pn. Nah, jadi inverse dari E tapi dalam modulo Pn. Kemudian misalkan ini ada M plain text-nya, tentunya kalau plain text itu ya rahasia ya, hanya dilihat oleh si pengirim dan nantinya bisa didapatkan oleh si penerima. Terus C itu adalah ciphertext. Itu sifatnya ya tidak rahasia kalau ciphertext. Nah, ini penurunan rumus RSA seperti ini. Jadi di sini mulai dari persamaan ini ya, ini teorema Euler. A pangkat Pn itu ekuivalen dengan 1 modulo N. Ini P-nya itu yang ini tadi. P-1 kali Q-1. Tentunya N ini P dikali Q ya. Ini teorema Euler. Syaratnya ini tadi ya, A relatif prima terhadap N. Ini A-nya relatif prima dengan N. Kemudian Pn itu ini fungsi ini untuk menentukan berapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, sampai N yang relatif prima terhadap N. Nah, jadi yang relatif prima ada berapa, itu nanti akan menjadi Pn ini. Gitu ya. Oke, ini sebenarnya dasarnya dari sini, tapi nanti yang kita pakai di sini ya cuma P sama Q ini aja kan sebagai faktor dari N-nya. Ini hanya pendahuluan saja sih sebenarnya. Nih ya.
Ini contoh misalkan pi 20 itu sama dengan 8. Kenapa? Karena bilangan yang lebih kecil dari 20 yang relatif prima dengan 20 itu ada 8 bilangan. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Relatif prima itu apa? Itu tadi ya, FPB-nya itu sama dengan 1. Oke, jadi jika N itu sama dengan P dikali Q, P-nya prima, Q-nya prima, tentunya N-nya bilangan komposit, jadi bukan prima gitu. Maka banyaknya bilangan yang relatif prima dengan si N itu ada sebanyak P-1 dikali Q-1. Nah ini ya, ini sebenarnya bisa dilihat dari perpangkatannya. Nanti. Kenapa bisa mendapatkan ini? Oke, tapi karena di sini di RSA ini kita memang menggunakannya yang N sama dengan PQ, ya jadi ya kalian ya terserah kalau misalkan mau mencari tahu ini lebih dalam boleh, tapi yang akan kita pakai di sini yang ini saja ya. Pn sama dengan P-1 dikali Q-1. Untuk N-nya sama dengan PQ. P-nya prima dan Q-nya prima. Oke, dan ini kalau misalkan kita turunkan dari persamaan Euler ini, di sini A pangkat Pn ekuivalen dengan 1 mod N, terus kita pangkatkan kedua ruas dengan K. Jadi di sini 1 pangkat K, di sini A pangkat Pn-nya dipangkatkan K, berarti kan pangkatnya dikalikan gitu ya. Jadi seperti ini, ruas kanannya 1 dipangkatkan sesuatu K, ya tetap 1. Kemudian di sini, sebentar, ganti A dengan M, ini sebenarnya hanya variabel saja ya sebenarnya. A dengan M digantikan gitu, kemudian dikalikan dengan M. Jadi kalau dikalikan dengan M itu jadi plus 1 gitu ya di sini ya pangkatnya. Oke. Tapi di sini jadinya 1 kali M ya sama dengan M. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ini. M dipangkatkan ke Pn plus 1 itu sama dengan M mod N gitu ya. Jadi kalau dipangkatkan ini dia akan kembali jadi M lagi gitu. Nah, gitu. Kemudian sebentar. Misalkan E dan D itu dipilih sedemikian sehingga E kalau dikali D itu sama dengan atau ekuivalen dengan 1 modulo Pn. Nah, berarti kan kalau misalkan E dan D memenuhi ini, artinya ini akan setara dengan ini. Kalau dia di apa E kali D ini dibagi dengan Pn, itu sisanya 1 gitu kan. Kan ini kan 1 modulo ini kan artinya ini sisa gitu ya. Kan tentang teorema sisa kalau di sini. Artinya ya E dikali D itu sama dengan suatu K gitu ya. Koefisien K dikali dengan Pn ditambah 1. Nah, jadi yang di atas ini tadi, yang pangkatnya di sini, bisa kita ganti dengan E dikali D gitu. Nah, jadi M itu si pesan, kalau dipangkatkan dengan E dikali D, akan menjadi pesan itu sendiri, jadi akan kembali. Nah, ini kan sebenarnya prinsip awal yang di kriptografi ya, prinsip dasarnya gitu ya. Jadi, kalau pesan M dienkripsi dengan kunci E, lalu didekripsi lagi dengan kunci D, harapannya bisa kembali lagi ke M lagi gitu ya. Nah, itu kan yang mendasari ini gitu ya dari situ. Nah, jadi enkripsinya itu didapatkan dari sini. Ya. Nah, ini kunci rumus enkripsinya seperti ini. Kita punya pesan M, enkripsi menggunakan kunci E, berarti yang kita lakukan adalah M dipangkatkan dengan E, terus dimodkan dengan N. Hasilnya adalah ciphertext C-nya. Oke, dan untuk dekripsinya juga serupa ya, tapi di sini C-nya itu dipangkatkan dengan D, ya kuncinya berbeda. Di sini memang menghitungnya sama ya dengan perpangkatan, tapi kuncinya kan berbeda. Di enkripsi menggunakan kunci E dan di dekripsi menggunakan kunci D, sama-sama modulo N. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya algoritma RSA itu ini saja proses enkripsi dekripsinya kan.
Hanya saja nanti kita memilih E dan D-nya apa, itu ya ada beberapa syarat yang tadi yang harus dipenuhi. Nah, ini prosedurnya, prosedur pembangkitan sepasang kunci. Oke, jadi ternyata kuncinya itu kan memang E dan D saja ya. Maksudnya E ini untuk enkripsi dan D itu untuk dekripsi. Tapi ada satu hal yang harus diketahui publik juga selain si E sih sebenarnya. Yaitu si N-nya ya. Nilai N ini kan harus diketahui publik tadi ya. Jadi pertama prosedurnya pilih dua bilangan prima P dan Q. Nah, ini tadi rahasia kan ya. Kemudian hitung N, yaitu P dikali Q. Ini sifatnya publik. Kemudian hitung Pn, di mana Pn itu adalah P-1 dikali Q-1. Ini sifatnya dia rahasia. Kemudian setiap pilih sebuah bilangan bulat E sebagai kunci publik itu, dan E itu harus relatif prima dengan Pn. Ini kunci apa sih? Enkripsi ya. Jadi misalkan Pn ini kan tadi ini ya rahasia ya tadi ya. Tapi di sini kunci E ini kan sebentar, tadi Pn itu rahasia ya. Oke. Ya, di sini rahasia. Kunci E-nya tapi nanti harus publik ya, karena di sini kan kunci publik E-nya. Dan E itu relatif prima terhadap Pn. Oke. Kemudian hitung kunci dekripsinya D melalui persamaan ini ya. Jadi cari D yang memenuhi ini. Jangan lupa ini D-nya ini E dikali D itu satu mod Pn ya, bukan modulo N di sini. Modulonya modulo Pn. Nah, jadi yang menjadi kunci publik itu adalah pasangan E dengan N-nya. Jadi N ini juga tetap harus dibuat publik gitu ya. Jadi ya ini kita katakan ini satu pasang, bukan satu pasang kunci ya, tapi ya kuncinya itu E dan N-nya juga gitu. Kunci publik, dan kunci private-nya D dan N. Tapi sebenarnya D dan N ini yang rahasia itu hanya D-nya ya, karena N-nya ini kan diketahui umum ya. Jadi ini harusnya kunci private-nya ini D-nya saja sih seharusnya ya. Oke. Nah, ini kita coba secara ini lihat bagaimana proses enkripsinya. Jadi misalkan pesannya itu panjang gitu ya, dan kita lakukan blok partisi ke dalam blok-blok ini. Jadi ada M1, M2, M3 dan seterusnya. Oke, dan ini syaratnya MI ini sebentar, ini kurang dari N-1 ya. Oh, oke. Karena ini kan M1, M2, M3 ini berupa bilangan gitu ya. Nah, syaratnya itu bilangannya itu harus kurang dari N-1. N-nya itu yang ini tadi, P dikali Q. Dan ini harus lebih besar sama dengan 0 ya, tidak boleh negatif. Kemudian hitung blok ciphertext CI. Ya, jadi caranya gimana kalau enkripsi? Ya, setiap MI-nya itu dipangkatkan dengan kunci public E ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau dekripsi gitu juga sama, blok ciphertext-nya nanti setiap bloknya dipangkatkan dengan D, itu nanti bisa mendapatkan pesan awalnya. Nah, ini ada contoh. Misalkan Alice ini memilih bilangan prima, P-nya 47, Q-nya 71 ya misalkan. Maka dia bisa menghitung N-nya, yaitu P dikali Q, nilainya 3337. Ini bisa diketahui oleh publik ya. Ini bisa di-share ke publik, 3337 adalah N-nya gitu. Nah, kemudian dia menghitung Pn, P-1 dikali Q-1. Ya, jadi 46 kali 70. Itu nilainya sekian. Nah, ini juga rahasia untuk nilai Pn-nya. Tapi bukan sebagai kunci ya, ini hanya rahasia saja. Kemudian Alice memilih kunci publik E, itu yang dia pilih adalah 79. Dan ini ada syaratnya kan dia milih 79, karena harus apa? Relatif prima dengan 3220 ya. Jadi dia memilih kunci publik ini harus ada
syarat yang dipenuhi yaitu relatif prima dengan 3220 ya. Ini PN-nya itu. Karena FPB-nya tadi 1. E dan N itu dipublikasikan ke umum ya. E-nya tadi kan kunci publiknya Alice, N-nya ini ya nilai N-nya tadi P dikali Q. Kalau PN-nya tidak dikasih tahu. Kemudian Alice menghitung kunci private D yang bersesuaian dengan E yang tadi gitu ya. Nah, jadi caranya ya ini. Kalau E dikali D itu ekuivalen dengan 1 mod PN, berarti D ini kan balikan atau inverse-nya dari E dalam modulo PN. Jadi kalau misalkan dengan algoritma Euclid, dapatnya seperti ini. D, atau ini kalau misalkan ruas kirinya DE, itu kan sama dengan 1 ditambah K dikali PN. Nah, terus ini E-nya jadi pembagi ke sini gitu ya, dibagi ke sini. Jadi D itu didapatkan dengan cara ini. 1 ditambah K dikali PN per E. PN itu tadi yang ini ya, yang sebelumnya ini tadi. K-nya itu nanti nilai K tertentu, E-nya itu kan kunci enkripsi tadi. Nah, E dan D ini kan masing-masing harus bilangan bulat semua ya. E, D, K, dan PN ini bilangan bulat semua. Jadi caranya di sini dilakukan percobaan atau ya bisa mencoba kemungkinan nilai K-nya gitu ya. Ketika K-nya 1, terus PN-nya kan tadi didapatkan ya, sudah diketahui. E-nya juga tadi sudah dipilih. Nah, nanti hasil dari sini bilangan bulat atau bukan. Nah, nanti kalau misalkan K-nya 1 bukan, kita coba K-nya 2. Terus kalau masih bukan, coba K-nya 3 dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan nilai nilai K tertentu sehingga hasil dari sini ini bilangan bulat. Nah, jadi itu adalah nilai D-nya. Gitu ya. Nah, jadi di sini karena E-nya itu relatif prima dengan PN, pasti nanti kita akan menemukan K yang memenuhi ini tadi gitu ya. Jadi pasti akan ketemu. Karena syaratnya tadi E itu relatif prima dengan PN. Ini sebenarnya dengan teorema-teorema ini ya, Euclid ini sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Nah, tapi nanti yang akan menjadi kunci D itu ya bukan K-nya, tapi nilai D-nya gitu ya. Jadi di sini dilakukan percobaan K dari 1 sampai seterusnya, nanti akan ketemu hasil yang membuat ini bilangan bulat. Nah, itu hasilnya adalah si D-nya. Kalau di sini K-nya berapa ini nggak diperlihatkan, tapi yang jelas dia akan menghasilkan nilai D-nya bulat, yaitu 1019. Tadi E yang dipilih itu 79 ya. Nah, ini nilai D-nya sekian. Nah, ini nilai D ini itu adalah kunci private-nya ya. Kunci private yang punyanya si Alice. Nah, jadi nanti Alice itu akan mengirimkan atau mengumumkan kunci publiknya ini. Jadi semua orang yang mau ngirim pesan ke Alice itu menggunakan kunci publik ini. Jadi mengenkripsi pesannya menggunakan ini. Tapi nanti kalau udah diterima, ciphertextnya itu akan didekripsi oleh Alice menggunakan kunci private ini. Nah, sehingga Alice-nya bisa mengetahui pesan aslinya gitu. Oke, nah sekarang bagaimana contohnya ya? Misalkan dengan pesannya seperti apa? Misalkan pesannya itu ini, Bob-nya mau ngirim pesan, plain text-nya itu hello Alice. Nah, ini kita coba pengkodeannya menggunakan integer yang biasa ya, alfabet biasa misalkan. H-nya misalkan 0, A-nya 00, B-nya 01, C-nya 02, sampai Z-nya 25. Nah, maka pesan M ini dikodekan ke dalam integer sebagai berikut. Spasinya misalkan diabaikan gitu ya. Berarti kan ini H-nya 07, E-nya 04, L-nya 11 ya, 11 gitu ya. Dan seterusnya ini didapatkan dari sini. Nah, terus di sini M itu bisa kita partisi ya menjadi blok-blok 4 digit. Ya, ini sebenarnya supaya tidak terlalu panjang juga kalau kita ambilnya satu-satu gitu ya. Jadi ini dibagi jadi 4 digit.
Dan bilangan-bilangan ini nih nilainya tuh masih lebih kecil dari ini. Tadi kan ada syarat ya di depan ini ya. Pembagian dari plain text ya, partisi plain text itu blok-blok pesannya itu harus merupakan bilangan yang nilainya kurang dari n-1. Nah, ini syaratnya. Jadi sebenarnya ini tidak asal juga dia membaginya ke dalam 4 digit. Karena harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu nilai terbesarnya itu tidak boleh lebih dari n-1. Tadi n-nya berapa? N-nya 3337 ya, dikurang 1 nih. Jadi 3336. Nah, ini tidak mungkin nilainya lebih dari ini. Oke, itu M-nya ya tadi ya. Kalau C-nya bebas ya, cuma M-nya aja yang tidak boleh. Oke. Kenapa ini ya, mana tadi? Nah, kenapa ini bisa kita katakan tidak lebih dari ini? Nah, karena ini kalau misalkan kita lihat ya, setiap 2 digit yang ada di MI ini, itu kan nilainya kan kemungkinan dari 00 sampai 25 kan. Berarti kan terbesarnya itu ya, kalau pesannya adalah ZZ. ZZ itu berarti kan 2525. Nah, 2525 itu kan tidak lebih dari 3336. Nah, makanya kita bisa partisi menjadi blok 4 digit. Nah, jadi kalau misalkan itu masih bisa. Tapi kalau misalkan bloknya 6 digit, itu terbesarnya kan jadinya 25, 25, 25 gitu ya. Nah, itu lebih dari ini. Jadi nggak bisa kita partisinya menjadi blok 6 digit. Jadi terbesarnya ya 4 digit ini. 5 digit juga tidak bisa. Oke, nah setelah di partisi jadi seperti ini, kita pakai kunci public si Alice untuk mengenkripsi pesannya. Jadi tadi kan nilainya 704, ini dari sini kan 704. 0 yang di depan kan ya bisa diabaikan gitu ya. Nah ini ya, ini 704 kali dipangkatkan 79, dimodkan 3337, ini N-nya berarti ya. Oke, jadi kalau di proses enkripsi dekripsi itu modnya pakai mod N ya, di sini mod N. Tadi yang modnya modnya PN itu di sini untuk menghitung untuk menentukan kunci private dan kunci apa tadi public ya di sini ya. Nah ini mod N sehingga didapatkan ini kan. Nah ini didapatkan. Nah kalau ciphertext ini terbesarnya bisa sampai 3336 ya berarti ya. Karena kalau C ini ciphertextnya tidak dibatasi tadi ya. Ya, tidak dibatasi di sini bloknya. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian ya, jadi ini adalah ciphertext ya. Ya, ciphertextnya itu adalah ini. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, kita nggak bisa mengembalikan ke huruf lagi ya, karena di sini kan nilainya lebih dari 2525 gitu ya. Tapi dia masih kurang dari ini kan ya, masih aman. Jadi misalkan di sini ada 29, ini kan nggak bisa jadi huruf lagi. Ya mungkin nanti akan ada penanganan tertentu sehingga bisa diubah jadi huruf atau simbol yang lain ya. Mungkin bisa pakai simbol yang lain di sini. Jadi bisa aja ditambahkan dengan tanda baca gitu ya, mungkin huruf tertentu, simbol yang lain gitu ya, sehingga bisa diwujudkan dalam bentuk karakter simbol tertentu. Jadi bukan bilangan seperti ini. Tapi kalau misalkan dalam bilangan seperti ini juga nggak masalah sih, kan ini ciphertext juga gitu ya. Ini ciphertext yang dikirimkan ke Alice. Nah sekarang bagaimana proses dekripsinya? Ya dekripsinya seperti ini. Nah ini dekripsinya. Dekripsinya ya ciphertextnya tinggal dipangkatkan dengan D-nya ya. D-nya tadi 1019. Nah ini didapatkan ini hasilnya. Ini berarti plain text-nya, tapi ini plain text-nya masih ini ya, masih berupa bilangan. Nah nanti
ketika mau dikembalikan ke huruf, ini tinggal disesuaikan aja digitnya. Kalau misalkan dia kurang dari 4 digit, ya kita tambahin aja 0 di depannya, sehingga 4 digit. Nah, terus tinggal diubah ke huruf ya, 07 itu H, 04 itu E, 11 itu L, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu untuk proses enkripsi dekripsinya. Ini tentang keamanannya, ini kompleksitas dan lainnya. Nah, ini kalau misalkan penerapan yang sebenarnya, itu bilangan P dan Q itu tidak sekecil yang tadi ya, 41 sampai 79. Tapi bilangan P itu bilangan yang segini. Ya, ini panjangnya berapa digit ini? Ternyata di sini P dan Q masing-masing panjangnya sekitar 154 angka desimal. 154 itu panjang digitnya ya, bukan bilangannya ya. Bilangannya kan harus prima, dan ya ini bilangan prima nih sepanjang ini. Ini P-nya, ini Q-nya, dan N-nya itu ini. N-nya itu adalah P dikali Q. Nah, ketika N-nya ini diketahui publik gitu ya, kan belum tentu orang bisa memfaktorkannya ke dalam perkalian P dikali Q gitu ya. Nah, inilah yang tadi ya, ketika bilangan ini besar, N-nya besar, itu akan sulit untuk bisa memfaktorkan ini tadi, P dan Q. Oke, gitu. Nah, ini ada kelemahan dan lainnya ya. Ya, ini kelemahannya itu prosesnya lebih lambat ya, karena ini tadi ya, proses enkripsi dan dekripsi, perpangkatan ini ketika ya bilangannya besar gitu. Relatif lebih lambat dibandingkan yang kunci simetri. Tapi dia lebih aman untuk mengamankan kunci simetri di DES atau AES. Jadi yang diamankan itu kunci di sininya saja. Oke ya, seperti itu. Dekripsi, oke. Ya, ini ya. Nah, begitu ya, itu untuk yang RSA. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau kita coba sambil latihan dulu ya. Kita pakai bilangan yang lain nih. Sebentar, kita coba di sini aja. Jadi kita coba melakukan ini ya, enkripsi dan dekripsi. Nanti ketika bilangannya besar, sebenarnya kalian bisa bisa menggunakan kalkulator yang bisa menghitung bilangan yang besar. Sebentar. Oke. Misalkan berapa nih? Oh, sebentar, ini harus dicabut. Oke. Nah, pertama akan menentukan P dan Q-nya dulu ya. P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, sekarang coba kalian pilih bilangan P dan Q-nya itu berapa, yang prima. Coba ada yang mau memilih bilangan P-nya? Bebas, bilangan P-nya berapa, Q-nya berapa, tapi yang penting prima ya. Ayo coba, siapa yang mau coba pilih? Siapa ya? Coba Yeriko, coba. Yeriko ada nggak nih? Hadir, Pak. Ya, coba pilih bilangan P dan Q-nya yang prima berapa. P-nya berapa, Q-nya berapa. Berapa digit ya, Pak? Yang kecil aja, yang 2 digit. P-nya 17, Q-nya 23. 23, oke. Nah, sekarang langkahnya tadi gimana? Kita menghitung N-nya ya. N-nya berapa nih? N-nya itu 17 kali 23. Berapa itu?
Coba sebentar. 17 kali 23 ya. 391 ya. Nah, ini adalah N-nya ya. Oke. Nah, kemudian setelah menghitung N, tadi kita menghitung Pn. Ya, Pn ini itu adalah P-1 dikurang Q-1 ya. Nah, berarti ini 16 kali 22. 16 kali 22 berarti berapa? Sekitar 352 ya. Ini nanti kalian kalau bilangannya besar boleh pakai kalkulator ya ketika ujian. Nah, ini 352 ini adalah PN-nya. Nah, sekarang kita kita menentukan E-nya ya. Pilih E sebagai kunci publiknya ya. Kunci publik ini ya kunci untuk enkripsi gitu. Oke, ya Riko pilih berapa E-nya? Syaratnya E-nya itu harus relatif prima dengan 352. Relatif prima itu yang FPB-nya sama dengan 1 ya berarti ya. Jadi dia tentunya nggak mungkin bilangan genap E-nya itu. Pasti bilangan ganjil dan ya ini harus relatif prima dengan 352. Jadi kalau 352 itu difaktorkan, ya E-nya itu tidak boleh salah satu faktor primanya gitu. Kira-kira pilih berapa nih, Yeriko? Atau coba difaktorkan aja nih, 352 nih ya. 352 ini kalau difaktorkan bagi 2 ini berapa nih? 176 ya. 176 bagi 2 ini dapat 88, bagi 2 ini 44. Benar ya? 22 ini 11 ya ini. Nah ini. 11. Jadi kamu nanti nggak boleh memilih ini. Ini kan berarti kalau difaktorkan jadinya berapa nih? 2 pangkat 5 dikali 11 ya. Berarti tidak boleh mengandung angka 2 ini dengan angka 11 gitu ya. Yang sebagai kunci publiknya. Tapi kalau kamu pilih angka 5 jadi E-nya itu boleh. Karena kan tidak ada di sini gitu ya. Tidak ada faktor bersamanya. Atau kalau kamu pilih E-nya itu 15, ini juga masih aman. Karena 15 ini sebenarnya kan 3 kali 5. 3-nya itu tidak ada di sini dan 5-nya juga tidak ada di sini. Jadi itu masih relatif prima. Nah, gitu ya. Itu cara mencari E-nya gitu. Jadi E-nya memang ada kemungkinan banyak gitu. Jadi ya nggak masalah. Jadi misalkan si siapa ya? Misalkan si Alis itu memang memilih E-nya itu ini gitu ya. Tapi nanti si yang lain memilih E-nya yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian kan ini kunci publiknya ya. Sekarang bagaimana mendapatkan kunci private-nya gitu ya. Kunci private-nya atau D-nya gitu ya. Berarti tentukan D-nya gimana. Oke, ini jelas ini FPB-nya dari 15 sama apa tadi? 352 ini sama dengan 1. Oke. Sekarang tentukan D ini sebagai kunci private. Kunci private. Nah, jadi D itu tadi syaratnya gimana? D itu harus kebalikan dari E gitu ya, inverse dari E kan. Tadi dengan mudahnya kita pakai yang ini aja. Nah, pakai yang ini. Ya. Jadi 1 ditambah dengan K dikali Pn dibagi dengan E. Gitu ya. Jadi 1 ditambah K dikali Pn-nya itu kan 352 tadi. 352 dibagi dengan E ya. E-nya ini berapa? E-nya tadi 15 ya.
Nah, ini kamu cari K-nya berapa yang bisa menghasilkan bilangan bulat ya. Nah, coba mulai dari K-nya itu 1. Sebenarnya K-nya itu bisa, kalau negatif nggak mungkin ya. Kalau 0, 1/15 juga nggak bulat ya. Jadi pasti mulai dari K-nya 1. Coba aja, 353 bagi 15, tapi nggak mungkin sini. Nah, terus coba kali 2. Coba kalian cari nih K-nya berapa yang memenuhi. 35. Sebenarnya bisa sih pakai apa ya? Dicoba gitu ya. Kalau kali 2 tambah 1, 705 bagi 15. Nah, ini dapat nih K-nya 2 ya. 352 kalau dikali dengan 2 itu 704. Nah, jadi di sini kita mendapatkan K-nya 2. Diperoleh K2 ya dengan cara coba-coba gitu ya. Mulai dari K-nya 1 sehingga didapatkan ini. 352 dibagi 15. Ini 705 dibagi 15. Itu tadi dapatnya 47 ya. 47 kan, Pak? 47, betul. Ini D-nya. Nah, jadi ini D-nya. Jadi D ini adalah kunci private-nya yang akan dipakai untuk proses dekripsi. Nah, sekarang bagaimana proses enkripsinya gitu ya. Oke, jadi misalkan kita punya pesan nih. Pesannya apa tadi? Oh ya, di sini kan ada syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi pertama kalian lihat dulu N-1, ya ini nilainya berapa. N-nya itu kan tadi 391, berarti kalau N-1 itu jadinya 390. Jadi kita bisa mempartisi pesan itu setiap bloknya itu harus kurang dari 390. Jadi gimana nih? Misalkan kalau pesannya itu alfabet ya, alfabetnya tadi katakanlah A itu 00, B itu 01, C itu 02 ya seterusnya, sampai Z itu 25. Maka kalau misalkan kita ambil 2 karakter, nanti jadinya terbesarnya kan 2525 gitu ya. Tapi kalau kita ambil 1,5 karakter gitu, nanti akan terpotong seperti ini, nanti akan ada blok yang nilainya lebih dari 390. Nah, jadi ya amannya sih kita partisinya ke dalam dua digit bilangan gitu ya. Artinya per satu karakter aja sebenarnya. Oke, nah berarti kita coba pesannya ya. Pesannya apa? Pesan aslinya nih. Siapa nih? Siapa yang mau kasih pesan aslinya? Mungkin satu kata aja deh. Apa? Siapa ya? Farhan coba deh. Farhan pilih satu kata yang jadi pesan aslinya. Oke. Ada nggak Farhan? Kelompok, Pak. Kelompok. Oke. Kita coba pesan aslinya adalah kelompok gitu ya. Nah, ini kita ubah ke ini pengkodeannya. K itu berapa sih? K itu huruf ke berapa ya? HIJ K11 terus kurang 1, 10 ya berarti ya. Oke, 10 gitu ya. E itu 4 jadi 04. L itu tadi 11 11. O itu 14 ya. 14. M ini 12. P ini setelah O kan berarti 15. Ini 14. K ini tadi 10. Oke, jadi seperti ini. Dan karena kalau kita ambil 3 digit kan nanti akan lebih dari 390 ya. Jadi ini N-1 ini sebenarnya patokan kita bagaimana kita mempartisi pesan ini gitu. Jadi nggak boleh nilainya itu memungkinkan ada yang bisa lebih dari ini. 390. Nah, ini ya amannya sih kita partisi ke ini ya menjadi 2-2 aja. Jadi 2-2 seperti ini. Nah, gini aja.
Oke, jadi ini adalah M1, ini M2, M3 ya, ini M4, M5, M6, M7, M8. Oke, itu pesan asli. Nah, sekarang kita akan mendapatkan ciphertext-nya. Jadi untuk mendapatkan C1 itu M1-nya dipangkatkan dengan kunci enkripsi, yaitu E. E-nya tadi berapa? 15. Berarti ini pangkat 15. Dan ini dikerjakan dalam modulo N. Ya, bukan modulo Pn, tapi modulo N. N-nya tadi berapa? 391. Nah, 391. Nah, ini. Oke, ya ini tinggal dihitung aja. M1-nya berapa tadi? 10 ya. 10 dipangkatkan 15. Terus dimodkan 391. Nah, ini hasilnya berapa? Nanti kalian hitung. Ini mungkin kalian bisa pakai kalkulator yang berukuran besar gitu ya. Maksudnya digit besar. Itu nanti bisa kalian cari, ada webnya yang menyediakan itu. Atau mungkin pakai program sendiri juga bisa ya, menghitung bilangan yang besar. Ini jangan lupa nanti dimodkan 391. Oke, nanti ini bisa dapat bilangan berapa, terus C2-nya juga gitu ya. Kalian nanti teruskan, ini pangkat 15 juga, mod 391, seterusnya. Nah, nanti untuk dekripsinya, ya ini kan tadi enkripsi ya, bisa mendapatkan C. Nah, kalau untuk yang dekripsi, itu ya ini ya, berarti bagaimana cara mendapatkan M1, itu C1-nya dipangkatkan dengan D. Nah, tadi D-nya itu berapa? Ini modnya tadi mod 391 ya, mod N. D-nya itu tadi 47 ya. Jadi ini dipangkatkan 47, terus dimodkan 391. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti silakan kalian yang teruskan. Ya, C-nya tadi berapa ya, itu hasil dari sini. Tapi biasanya sih yang saya minta untuk enkripsinya saja ya. Tapi dekripsinya itu tetap kalian harus tahu bagaimana menghitung D-nya gitu ya, cara dapat D-nya gitu. Gimana? Ya minimal dapat itu. Oke ya, jadi ini untuk yang RSA seperti ini prosesnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas yang RSA. Nah, jadi nanti tugas kalian ini ya, nggak bisa menghitung bilangan yang besar ini dengan program tertentu, atau kalian cari aja kalau mau website yang sudah ada itu big number calculator gitu ya. Itu kalian bisa untuk menghitung bilangan yang besar seperti ini. Mungkin kalau di kalkulator biasa atau di HP agak susah gitu ya. Digitnya besar gitu. Nah, itu tidak mencapai ini. Oke, itu untuk yang RSA seperti itu. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, sekarang selanjutnya kita coba ke ini El-Gamal. Kita lihat sekilas-sekilas aja tapi ya. Nah, ini El-Gamal ini kalau yang RSA tadi kan ini ya tentang pemfaktoran ke bilangan prima. Kalau El-Gamal ini yang mendasarinya itu logaritma diskrit ya. Jadi ini El-Gamal dibuat oleh ini Tahir El-Gamal tahun 1985 ya. Nah, ini Public Key Crypto System. Oke, ini bukunya. Ini orangnya. Oke. Ini keamanan algoritma ini itu terletak pada sulitnya menghitung logaritma diskrit. Kalau yang RSA tadi kan pemfaktoran ke bilangan prima ya. Nah, masalah logaritma diskrit itu seperti ini. Kalau kita punya P bilangan prima dan G-nya itu di sini sebentar. Oh, G-nya ini tidak harus prima ya. G ini adalah sebarang bilangan bulat di sini. Dan Y-nya juga sebarang bilangan bulat. Maka carilah X yang memenuhi ini ya. Jadi G pangkat X itu ekuivalen dengan Y mod P gitu. Nah, ini permasalahan logaritma diskrit.
Nah, ini ada beberapa hal yang perlu ada gitu ya, perlu disediakan gitu di algoritma Elgamal ini. Jadi pertama, bilangan prima P yang tidak rahasia. Jadi P-nya ini public. Kemudian bilangan acak G, ini syaratnya harus kurang dari P, ini G-nya. Ini juga tidak rahasia, ini public juga berarti ya. Bisa diketahui banyak orang. Kemudian bilangan acak X, yang mana X-nya ini juga dipilih kurang dari P, dan ini rahasia. Ini akan menjadi kunci private-nya. Kemudian dengan mengetahui P, G, dan X, itu bisa menghitung Y. Y itu sama dengan G pangkat X dimodkan P. Ya, jadi nilainya berapa itu akan menjadi Y. Dan ini tidak rahasia, jadi public nilai Y-nya. Nah, oleh karena ini tadi kan kesulitan untuk mendapatkan X ini, jadi, sebentar. Oh ya, ini kan untuk mendapatkan Y-nya ya, seperti ini. Oke, ya benar-benar. Ini sebenarnya kan ruas kiri, ruas kanan ini kan modulo P juga ini sebenarnya. G pangkat X yang di sebelah kiri ini kan modulo P juga ya. Oke, jadi ini Y-nya tidak rahasia atau public. Dan ini M-nya ya plain text ya, rahasia kalau plain text. Ciphertext-nya di sini A dan B ya. Di sini ada dua ya di sini ciphertext-nya. A dan B. Nah, ini prosedur pembangkitan kuncinya sebagai berikut. Jadi kita pilih bilangan prima P, ini dapat di-share ya, jadi bisa bebas gitu, diketahui banyak orang. Kemudian pilih dua bilangan acak G dan X. Syaratnya G-nya kurang dari P ya. Oke, X-nya juga kurang dari P. Tapi di sini spesifiknya dia ini ya, kurang dari sama dengan P-2 ya. Sebentar. Ini ada yang salah nggak ini? Oh, oke, sebentar. Ini harusnya kurang dari P aja sih harusnya ya. Oke, dan dia dipilihnya sih sebaiknya tidak nol gitu ya. Karena kalau X-nya 0 nanti pangkat 0 jadi 1 gitu. Ya, sehingga mulainya bisa dari 1 dan pangkatnya juga kurang dari sama dengan P-2. Kalau P-1 dia harusnya masih bisa sih harusnya P-1. Oke, mungkin ini yang dianjurkan P-2, tapi seharusnya P-1 masih bisa ini ya. Kemudian setelah memilih X dan G ya, hitung Y ya, Y-nya itu G pangkat X mod P. Kemudian hasil dari algoritma ini itu bisa didapatkan kunci publik itu triple dari ini Y, G, P ya. Tadi kan Y-nya kan publik ya, Y-nya itu dari sini. Hasil dari sini berapa itu publik. G-nya juga diketahui banyak orang, publik juga, P-nya publik juga ya. Kemudian kunci private-nya itu X, P. Ya, tapi sebenarnya di sini yang private itu hanya X-nya sih. P-nya ini ya bisa diketahui banyak orang sebenarnya P. Tapi ini kita katakan sebagai pasangan ini karena pada proses dekripsi itu juga akan melibatkan P. Ya, meskipun P-nya ini diketahui banyak orang ya. Yang rahasia itu adalah X-nya. Nah, itu tadi itunya prosedur pembangkitan kuncinya. Terus untuk enkripsinya sebagai berikut. Ada plain text M1, M2 sampai M tertentu. Nah, nilai setiap bloknya itu dibatasi dari 0 sampai P-1. Nah, ini yang tadi ya, batasan untuk mempartisi si pesannya gitu. Nah, terus pilih bilangan acak K. K-nya ini kurang dari sama dengan P-2 ini ya. Ini harusnya P-1 sih, tapi sebentar, dia pakainya P-2 ya. Oke, ini supaya lebih ini sih. Ya, udah nggak apa-apa. Ini kita coba P-2. Dan ini mulainya dari 1 ya. Maksudnya dianjurkannya itu tidak 0 sebenarnya. Karena kalau misalkan 0 nanti ini jadinya pangkat 0 kan jadi sama dengan 1. Oke, kemudian setiap blok
M, ini maksudnya blok pesan M gitu ya, dienkripsi dengan rumus sebagai berikutnya. Nih, jadi A itu tadi kan G pangkat K mod P. Terus B itu Y pangkat K dikali M, ini mod P. M itu kan tadi pesannya ya. Nah, jadi A dan B ini jadi ciphertext-nya gitu. Jadi ciphertext-nya itu pasangan antara A dan B gitu ya. A dan B, oke, A dan B ini. Di sini tidak ada M-nya ya, di sini hanya ada K-nya. Oke, K-nya ini sebenarnya dipilih ini sih ya, dipilih acak ya. Yang penting dia dari sini gitu. Oke, kemudian pasangan ini akan menjadi blok pesan ciphertext-nya gitu. Tentunya ini akan jadi 2 kali lebih besar ya ukuran plaintext-nya. Karena ini akan jadi 2 hal gitu kan. Yang semula pesannya M, ini output-nya akan jadi A sama B gitu. Sebagai pasangan ciphertext gitu ya. Nah, jadi ini akan jadi 2 kali lebih besar gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk dekripsinya? Jadi dekripsinya itu yang diterima oleh si penerima itu kan ada 2 hal ya, A sama B-nya. Jadi ya ini, gunakan kunci private X itu untuk menghitung ini, A pangkat X terus dipangkatkan min 1 ya ini ya. Sebentar. Ya, ini dipangkatkan min 1. Inverse-nya kan berarti ya. Ini sama dengan A pangkat P min 1 min X. Oke, ini modulo P gitu ya. Oke, kemudian hitung plaintext M bersamaan dengan ini. Oke, jadi M-nya itu B per A pangkat X. Sebentar, bentar. Ini ada yang salah nggak ini ya? X min 1. Oke, intinya sih dengan A dan B yang didapatkan gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan ini, M-nya lewat sini tadi. Ini kan B dibagi A pangkat X. X-nya itu kan kunci private ya. Jadi tentunya kunci private dimiliki oleh si ini penerima pesan gitu ya. Oke, oke, oke. Ya mungkin pakai ini langsung aja sih sebenarnya ini nggak perlu ya sepertinya karena kan A sama B-nya kan diketahui oleh si penerima pesan kan ya. A sama B-nya didapatkan karena yang dikirimkan kan ini A dan B. Terus X-nya juga diketahui oleh si penerima karena dia kunci private kan si X-nya. Jadi terus P-nya juga public kan, P-nya public. Jadi pasti M-nya ini bisa didapatkan dengan ini saja sebenarnya. B dibagi A pangkat X modulo P. A pangkat X itu sama dengan ini kan dibagi A pangkat X. Itu sama dengan dikali A pangkat X inverse. Nah, sehingga didapatkan M-nya ya. Oke, ini mungkin informasi lain sini sebenarnya dalam mode P ya. Oke. Nah, contohnya misalkan Alice membangkitkan kunci publik dan kunci private-nya. Dan Bob mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publiknya si Alice. Ya, ini si Alice itu misalkan memilih P-nya sekian, G-nya 2, G-nya tadi syaratnya kurang dari P ya. G-nya kecil sekali ya, 2 gitu ya. X-nya tadi ini misalkan. Terus, oh iya, kenapa G-nya pilih yang kecil? Karena ini nanti G-nya dipangkatkan gitu kan. Nanti tapi kalau besar juga ya nggak masalah sebenarnya. Karena yang penting kan G-nya itu masih kurang dari si P itu ya. Oke, di sini menghitung Y, yaitu G pangkat X dimodkan P, didapatkan sekian, ini Y-nya. Nah, jadi kunci publik yang dipakai untuk di proses enkripsi yaitu ada hal-hal berikut ya. Jadi ada Y-nya, ada G-nya gitu dan ada P-nya. Kemudian kunci private-nya ada X dan P. Ya, ini sebenarnya yang rahasia itu hanya si X-nya. Jadi si Alice itu dia memberitahu kunci publik yang ini, 3 hal ini ke Bob gitu ya.
Nah, enkripsi yang dilakukan oleh Bob, ya ini ya, misalkan dia punya pesannya adalah 235, ini nilainya masih berada di selang antara ini ya, 0 sama P-1 ya, ini P-1. Ini contoh aja misalkan pesannya ini, terus nah di sini Bob ini membangkitkan bilangan acak K. K-nya ini berarti bebas gitu ya. K-nya bebas dan Alice juga tidak perlu tahu K-nya sih sebenarnya ya. Sebentar. Iya kan Alice tidak perlu tahu K-nya di sini. K-nya bebas. Kenapa kok Bob ini memilih K-nya bebas tapi Alice tetap bisa tahu, bisa melakukan dekripsi gitu. Karena K ini kan nanti akan apa ya? Dia akan akan mempengaruhi nilai A-nya gitu. Nilai A ini kan yang akan dikirimkan juga. Nah, jadi pengaruh pemilihan K itu ya ke sini nilai A ini. Ya, ini sebenarnya nilai B juga ya, karena di sini ada pangkat K-nya juga. Nah, ini ya, jadi si Bob memilih nilai K bebas secara acak ini, rentangnya dari sini gitu ya. Kemudian Bob-nya menghitung A dan B sebagai berikut. Ya, A-nya itu G pangkat K mod P, B-nya Y pangkat K kali M mod P. Ya, dapat sekian. Jadi ciphertextnya itu adalah pasangan ini. Jadi suatu apa ya? Seperti koordinat gitu ya. Pasangan berurut gitu ya. 1430,697. Ini adalah ciphertext ya. Ini dikirimkan ke Alice ya, dikirimkan ke Alice. Jadi Alice menerima ini kan. Jadi si Alice ini menerima dari Bob bahwa nilai A-nya itu sekian, nilai B-nya sekian gitu. Nah, dia belum tahu pesan aslinya gimana. Nah, jadi dia akan melakukan dekripsi. Dekripsinya itu akan melibatkan kunci private gitu. Ya, kunci private-nya adalah X-nya ya, 1751 dan P-nya itu sesuatu yang public tadi, 2357. Oke, di sini yang di sini tadi itu untuk menghitung A pangkat X inverse ini sebenarnya. Oh, oke oke. Nah, ini menghitungnya seperti ini. Yang ini ya, yang ini sebenarnya untuk menghitung inverse-nya. Jadi inverse dari A pangkat X itu ternyata bisa didapatkan dari sini. Ya, A pangkat P min 1 min X dimodkan P gitu ya. Nah, ini ya ini bisa langsung kalian pakai saja ini. Oke. Nah, di sini ya. Jadi A pangkat X inverse nanti ini akan kita pakai di sini sebenarnya. Hasil dari sini kita substitusi ke sini ya. Ya, intinya sih kita mendapatkan M-nya itu dengan cara ini. B dibagi A pangkat X modulo P gitu ya. Nah, 1 per A pangkat X itu kalau dalam modulo P itu sama dengan ini ya. Jadi kalian bisa dengan mudah menggunakan ini saja. A pangkat P dikurang 1 dikurang X modulo P. Dapat 872, masukkan ke sini, dikalikan, terus dihitung dalam modulo N-nya, 2357, dapatlah pesan aslinya itu 2035. Ya, jadi bisa diperoleh kembali oleh si Alice ya, di dekripsi lagi. Nah, oke, itu proses enkripsi dekripsinya. Sebenarnya tidak sulit ya, yang penting kalian bisa mengikuti alurnya seperti ini. Dan ini tadi mengalihkan ini juga harus menggunakan kalkulator yang ini ya, yang bisa bilangan besar. Karena nggak mungkin juga kalian menghitung manual ini kan. Oke, itu untuk yang L-gamal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk L-gamal? Sudah cukup jelas? Oke, mungkin untuk latihannya nanti kalian coba-coba sendiri ya untuk yang L-gamal ini. Oke, mungkin satu lagi deh untuk yang Diffie-Hellman ya. Diffie-Hellman ini nggak banyak sih. Diffie-Hellman ini hanya untuk pertukaran kunci sebenarnya.
Oke. Nah, jadi untuk yang di Diffie-Hellman ini algoritma pertukaran kunci ya. Nah, jadi latar belakangnya kegunaannya ini untuk berbagi kunci rahasia yang sama antar dua pihak ya yang berkomunikasi. Jadi misalkan ini ada Alice sama Bob nih. Mereka itu ingin ingin berkomunikasi, intinya sih ingin menyepakati kunci rahasia kriptografi simetrinya itu apa yang akan mereka pakai untuk berkomunikasi. Tapi kalau misalkan dia langsung mengirimkan secara apa eksplisit ya, secara jelas gitu, secara langsung melalui channel ini, nanti ya bisa diketahui oleh si penyadap ini kan. Nah, ternyata ada caranya dengan melakukan pertukaran kunci ini, sehingga mereka berdua ini nanti bisa mendapatkan atau bisa menyepakati kunci simetrinya apa gitu yang mau mereka pakai. Nah, ini keamanannya juga berdasarkan logaritma diskrit ya. Keamanan dari metode pertukaran kunci ini. Ini orangnya tadi, Diffie-Hellman. Nah, ada parameter yang dilibatkan itu ini ya. Jadi misalkan ada dua orang berkomunikasi, Alice dan Bob. Mula-mula Alice dan Bob ini menyepakati bilangan prima yang besar, N dan G, dengan syarat G-nya kurang dari N. Dan ini masing-masing harus prima ya, N dan G-nya. Dan N dan G ini tidak harus rahasia ya, jadi dia bisa public. Oke, dan ya ini bisa dikomunikasikannya di saluran yang tidak aman tadi ya. Mereka berdiskusi di saluran yang tidak aman tadi, mengusulkan N-nya ini, G-nya ini gitu ya. Dan bisa diketahui banyak orang. Nah, algoritma pertukaran kuncinya sebagai berikut. Jadi Alice ini dia membangkitkan bilangan bulat acak yang besar, yaitu X. Tapi di sini X-nya X kecil ya. Sebentar. Ya, X-nya X kecil di sini. Ini kalian jangan bingung ya, ada X besar, ada X kecil di sini. Terus ada Y besar, ada Y kecil juga. Oke. Nah, di sini kan ada X kecil yang dibangkitkan secara acak. Bebas gitu ya, Alice memilihnya. Terus si Alice ini menghitung ini, X besar. Ya. X besar itu adalah G dipangkatkan X kecil, terus dimodkan N. Nah, ini kan kalau misalkan berdasarkan kesulitan dari menyelesaikan logaritma diskrit tadi kan, ini ya, kalau misalkan X besar ini diketahui, G-nya diketahui, N-nya diketahui, kan kita akan sulit untuk menghitung X kecilnya. Gitu ya. Nah, jadi tidak masalah kalau misalkan X besarnya ini nanti dikirimkan di saluran yang tidak aman tadi. Yang penting kan kita menyimpan informasi rahasia untuk X kecilnya. Nah, jadi si Alice ini bilangan X kecilnya dibangkitkan acak, terus dihitunglah ini gitu X besar. Nah, kalau si Bob dia membangkitkan bilangan acak Y kecil, nah lalu menghitung ini juga G pangkat Y modulo N ya, ini adalah Y besar. Terus masing-masing X dan Y itu dikirimkan satu sama lain. Nah, jadi si Alice ini mengirimkan X besar ke Bob, Bob ini mengirimkan Y besar ke Alice. Nah, nanti setelah mereka saling menerima itu, Alice ini menghitung Y besar dipangkatkan dengan X besar. Ya, Y besar dipangkatkan X besar. Dan si Bob ini menghitung X besar dipangkatkan Y besar. Ya, ini agak sulit ya melihat yang besar dengan yang kecil. Sebentar. Bener kan ya ini ya? Atau ada yang besar ada yang kecil nih, saya takut salah ini. Bentar. Ini X-nya 36, Y-nya 58. Oh, sepertinya ini salah. Ini agak bingung juga ya, karena pakai X besar Y X kecil. Ini yang dipangkatkan ini yang kecil nih sepertinya nih.
Iya, ini salah, salah ini ya. Ini kelihatannya ini X besar ini seharusnya X kecil ya. Jadi K itu adalah Y besar dipangkatkan X kecil. Itu modulo N, dan ini K aksennya ini X besar dipangkatkan dengan Y kecil. Dan ini nanti kalau misalkan menghitungnya benar, ini akan menjadi bilangan yang sama antara K dengan K aksen ini. Nah, bilangan yang sama itu akan menjadi kunci yang mereka sepakati bersama gitu. Gitu ya, itu cara mendapatkan kesepakatan bersamanya seperti itu. Ya, ini kan karena K aksen ataupun K itu kan sebenarnya nilainya sama dengan ini. G kecil pangkat X kecil kali Y kecil ya, modulo N. Nah, ini skemanya seperti ini ya. Alice Bob ini berdiskusi nilai G dan N-nya. Alice kasih X kecil, maksudnya dia membangkitkan X kecil, Bob-nya membangkitkan Y kecil. Terus Alice menghitung X besar dengan cara ini, G pangkat X kecil modulo N. Kemudian Bob menghitung Y besar dengan cara G dipangkatkan Y kecil modulo N. Terus mereka bertukar gitu ya, saling mengirimkan X besar dan Y besar. Setelah diterima masing-masing, si Alice menghitung K, yaitu Y besar pangkat X kecil. X kecilnya kan ada di dia sendiri ya. Kemudian kalau si Bob ini menghitung X besar pangkat Y kecil. Y kecilnya ada di Bob ini sendiri. Dan kalau menghitungnya benar, ini akan menjadi sama nilai K-nya ya. Dan itulah yang akan mereka sepakati. Jadi secara tidak langsung mereka itu menyepakati nilai K-nya apa melalui mekanisme ini, dan si penyadap itu tidak mengetahui nantinya mereka akan menggunakan K yang mana gitu. Nah, itu kelebihannya dari Diffie-Hellman ini. Ya, jadi sebenarnya di sini mereka kan saling bertukar X besar dengan Y besar gitu ya. Dan X besar dengan Y besar ini dilihat oleh si penyadap itu. Tapi pada akhirnya mereka si penyadapnya nggak tahu nilai K-nya ini apa gitu. Oke ya, seperti itu sih dasar dari Diffie-Hellman. Ini proses perhitungan dengan contohnya ya. Ini mereka menyepakati N-nya 97, G-nya 5. Terus ini Alice memilih X kecilnya ini, Bob memilih Y kecilnya ini, terus menghitung yang besarnya, terus dikirimkan, terus coba dipangkatkan, nanti hasilnya akan sama gitu ya. Ini yang akan disepakati ya kuncinya. Ya, seperti itu. Oke ya, biasanya ini dipakainya untuk ini ya, menyepakati kunci simetrinya itu apa gitu. Jadi supaya tidak diketahui oleh si penyadapnya. Oke, seperti itu ya, itu untuk kunci pertukaran kunci dengan Diffie-Hellman. Nanti untuk minggu depan mungkin kita akan libatkan elliptic curve ya, kurva elliptik untuk di Diffie-Hellman ini seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang Diffie-Hellman. Nanti kalian ini ya, coba latihan sendiri untuk yang Diffie-Hellman ini. Coba misalkan ada 2 orang nanti menyepakati nilai N dan G-nya, terus nanti masing-masing memilih membangkitkan X kecil, Y kecil, terus nanti hasilnya dihitung X besar, Y besarnya, terus ditukar, nanti hasilnya K-nya berapa gitu. Itu kunci yang disepakati bersamanya. Oke, kalau gitu materinya sampai sini untuk hari ini ya. Lumayan panjang ya, ini saya untuk yang kriptografi kunci publik ini supaya bisa selesai sampai di Hellman hari ini. Jadi minggu depan kita masuk ke elliptic curve supaya bisa full elliptic curve-nya ya. Terus nanti selanjutnya lagi mungkin masuk ke ini ya, kita lihat selanjutnya setelah elliptic curve itu algoritma yang mana. Oke, mungkin untuk hari ini sampai sini. Untuk untuk kode presensinya saya share di sini ya. Ini aja deh.
Untuk kode presensinya ini saja, kriptografi kunci publik ya. Silakan dipakai untuk presensi. Kalau gitu sampai sini aja kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Saya akhiri, selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih.